Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami. Tuhan, bicaralah terus bagi kami Bapa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang akan muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika engkau hidup percaya kepada Tuhan, engkau akan mengalami kekuatan dari kekuatan kepada kekuatan. Tetapi ketika engkau tidak hidup percaya kepada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah memiliki kekuatan. Ingat, Tuhan berbicara dalam hidup kita, atau Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya melalui apa yang Dia firmankan bagi kita. Ketika kita mengambil firman-Nya itu menjadi hidup kita, maka kekuatan akan kita miliki terus di dalam hidup kita. Artinya firman-firman Tuhan itu haruslah menjadi hidup saudara, dan baiklah firman-firman Tuhan itu tersingkap dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, kita tidak akan pernah punya kekuatan. Kalau kita tidak hidup mengambil firman itu menjadi hidup kita, maka saya katakan kehidupan dunia akan mengambil bagian di dalam kehidupan saudara. Nah, oleh karena itu belajarlah menjadi orang Kristen yang selalu hidupnya mau terus dibangun di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lewat bacaan firman Tuhan, saudara dan saya mau diingatkan, kalau Daniel berbicara soal timbulnya raja-raja atau akan datangnya raja-raja, ini bertanda bahwa akan ada pemimpin-pemimpin di dalam seluruh kehidupan kita. Ada banyak hal yang akan memimpin hidup kita. Dan ketika saudara dan saya tidak berfokus kepada Tuhan, tidak membangun hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka akan ada banyak pemimpin-pemimpin yang akan memimpin hidup saudara dan saya. Dia memberikan gambaran bagi kita, yaitu lewat bacaan yang ke-24, ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang akan muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Jadi akan ada muncul pemimpin-pemimpin yang akan memimpin seluruh kehidupan kita. Nah, siapakah pemimpin kita yang harus kita ambil menjadi pemimpin dalam hidup kita? Nah, oleh karena itu, ketika saudara hidup di dalam firman, saya pastikan Tuhanlah yang akan memimpin seluruh hidup saudara. Tapi kalau engkau tidak mendengarkan firman, tidak membangun hidupmu dengan firman, maka bukan Tuhan yang akan memimpin hidupmu, tetapi akan ada pemimpin-pemimpin yang lain dalam hidupmu. Kita lihat hari-hari ini, saudara lihat bahwa ada hal yang saat ini sangat kuat dalam memimpin kehidupan setiap orang, yaitu ketika orang hidupnya hanya berfokus kepada HP. Saudara lihat bahwa hari ini mulai dari anak yang paling kecil sampai orang yang paling besar, HP itu sudah menjadi raja di dalam hidupnya. Orang mulai dari dia bangun sampai dia melakukan aktivitas, ada raja yang memimpin hidupnya, yaitu HP-nya. Dan ketika saudara hanya berfokus melihat akan media itu, maka media itulah yang akan memimpin seluruh kehidupanmu. Kita lihat ada banyak rumah tangga berantakan hanya karena media HP. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai, pekerjaan-pekerjaan yang tidak jadi dikerjakan karena HP. Dan ada banyak hal lagi yang membuat manusia harus mengalami kesakitan, manusia harus menderita dalam hidupnya karena HP, saudara. Nah, itulah tanpa kita sadari akan ada pemimpin di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu pastikanlah yang memimpin hidup saudara dan saya adalah Tuhan. Biarlah kita jadikan Dia sebagai raja di dalam seluruh kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita menjadikan Dia menjadi raja di dalam hidup kita? Pastikan saudara dan saya harus punya rasa hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Jangan kita hanya membaca firman Tuhan, merenungkannya, hanya yang penting saya melakukannya. Tapi baiklah kita mengambil firman itu menjadi hidup kita. Kita melihat firman itu dan hidup di dalamnya. Maka tanpa kita sadari, firman itulah yang akan memimpin seluruh kehidupan kita. Ada banyak orang pergi ke gereja, dia melakukan aktivitas pelayanannya, tetapi karena bukan Tuhan yang memimpin hidupnya, tetapi HP-nya yang memimpin hidupnya, maka tidak heran saudara, orang itu dia tidak akan pernah bisa memiliki fokus yang baik kepada Tuhan. Sehingga dia hanya melakukan aktivitasnya, tetapi hidupnya itu penuh dengan banyak kekacauan, penuh dengan banyak masalah. Nah, oleh karena itu pastikanlah
yang memimpin hidup saudara, Raja kita adalah Tuhan Allah. Dialah yang memimpin seluruh hidup saudara dan saya. Daniel memberikan gambaran-gambaran bagi kita tentang masa-masa di mana saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Artinya luar biasa bukan karena luar biasa di dalam Tuhan saja, tetapi bagaimana saudara dan saya akan mengalami hal-hal di mana ada banyak hal yang akan bisa mempengaruhi hidup saudara dan saya. Nah, inilah yang saya ingin mengajak kita semua. Mari kita lihat bahwa hanya Tuhanlah, dialah Allah yang harus menjadi Raja di dalam seluruh kehidupan kita. Kita tahu Allah telah bekerja melalui anaknya Yesus Kristus datang ke dunia, membawa satu kehidupan yang luar biasa bagi saudara dan saya, membuat saudara dan saya mengalami kemenangan, membuat saudara dan saya tidak akan pernah lemah. Baiklah kita terus berfokus kepadanya. Apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup saudara dan saya, mari kita berfokus kepadanya. Itulah kehidupan yang akan membuat hidup saudara dan saya mengalami kehidupan yang lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memampukan saudara dan saya untuk terus punya kesadaran bahwa jangan sampai kita membuat raja yang lain memimpin hidup kita, tapi biarlah hanya Allah yang memimpin hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami tahu ada banyak hal yang akan membawa hidup kami untuk tidak taat kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah Engkau terus bekerja dalam hidup kami, berbicara hebat dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hanya Engkau Raja yang memimpin dalam hidup kami, bukan raja-raja yang lainnya. Tolong kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.